Oke, halo semuanya Sobat Astratek dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Astratek. Nah, di sini ada saya, ini tepuk tangannya. Oke, di sini ada saya, perkenalkan nama saya Asrof dan saya adalah alumni dari Politeknik Astra angkatan 2013. Nah, di sini kita spesial nih pada acara podcast kali ini kita membahas masalah Ilastra. Nah, Ilastra itu apa? Secara kepanjangannya sih Ilastra itu adalah ikatan alumni Politeknik Astra. Nah, di sini saya agak sendirian nih. Saya sudah ditemani para pendiri-pendiri atau pelopor-pelopor Ilastra. Nah, di sini ada Mas Wasis. Ya, Mas Wasis, selamat datang Mas Wasis. Mas Wasis ini juga sama alumni Politeknik Astra, itu angkatan 2005 ya. 2005 masuknya ya. Dari jurusan TPM ya, TPM. Kemudian di samping kiri saya lagi juga di sini ada ketua Ilastra yang baru yang saat ini masih menjabat, yaitu ada Bapak Gali. Thank you, Sro. Oke, nah Gali ini satu angkatan dengan saya yaitu 2013, tapi jurusannya beda. Jurusannya Gali ini di B4. Kalau saya mekatronika. Oke, baik. Gimana nih kabarnya Mas Wasis, Gali? Sehat? Alhamdulillah baik Mas Asrof. Alhamdullah ya, sehat ya. Sedang sibuk apa nih Mas Wasis nih? Saya sibuk nyariin Mas Wasis sih. Enggak sih, sebenarnya tidak sibuk. Biasa aja. Biasa aja. Kita masih berkarya dalam bekerja. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kita belum tahu nih kerjanya di mana aja nih ya. Teman-teman yang sini. Oke, Mas Wasis kerja di mana Mas sekarang? Sekarang kerja di PT Toyota Astra Motor. Oh, di TAM ya. TAM. Udah berapa lama nih Mas Wasis? 15 tahun. Oh, 15 tahun ya. Belum pindah-pindah. Setia berarti ya. Setia. Setia nih. Setia. Oke, kalau Mas Gali ini gimana nih? Saya mirip-mirip coba tetangganya. Oh, tetangganya gimana tuh? Toyota Motor Manufacturing. Oh, di Temin ya. Oke, ini satu grup ya, Temin dan TAM ya. Oke. Nah, baik, mungkin langsung aja kita akan tanya-tanya nih terkait dengan Ilastra. Oke, yang pertama saya mau nanya ke Mas Wasis dulu nih Mas. Ya. Jadi karena Mas Wasis itu merupakan pencetus ya. Dulu pendirinya Ilastra itu dari angkatannya Mas Wasis dan teman-teman dan tim gitu. Nah, kita mau tahu apa sih arti atau makna Ilastra itu sendiri, Mas? Oke. Terima kasih Mas Asrof. Namun sebelum menyampaikan tentang masalah Ilastra ya, ini saya sedikit mumpung di podcast gitu ya, dari Astratek saya pengen mengucapkan senang sekali nih hari ini gitu ya, dan sangat bangga dan appreciate pada teman-teman semuanya, terutama tema hari ini cukup menarik tentang Ilastra. Kalau ngomong masalah Ilastra, saya lihat perkembangannya sangat maju untuk saat ini ya. Diteruskan kemarin yang pertama itu Mas Hendrikus, kemudian Mas Andi dengan Mas Asrof ya, Mas Asrof juga, kemudian terakhir Mas Gali gitu ya. Dan saya lihat memang beberapa kegiatan menurut saya cukup luar biasa dengan berbagai kesibukan teman-teman. Karena memang tantangan salah satunya alumni itu adalah memang pasti punya kesibukan masing-masing gitu ya. Namun kalau kita lihat memang secara progres kegiatannya cukup luar biasa, dan sebenarnya memang harus seperti itu gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk mencapai organisasi yang existing gitu ya, untuk mencapai yang tetap eksis untuk organisasi tersebut memang butuh namanya berubah gitu ya, perubahan. Makanya saya sepakat dengan tagline yang sekarang Mas Gali ini. Apa namanya? Bergerak ya. Bergerak. Ilastra bergerak lah. Bergerak itu maknanya harus mau berubah ya. Karena kalau kita tidak mau berubah gitu ya kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Karena perubahan itu sesuatu hal yang memang harus kita ikuti gitu ya. Dan kalau perlu kita coba sesuaikan sehingga arah organisasi kita mau kemana itu bisa fleksibel. Mungkin itu dulu ya. Oke. Jadi sangat appreciate teman-teman itu. Nah, kalau bicara masalah sejarah dulu ya, atau dulu mana Ilastra, ya sebenarnya secara kita de facto-nya untuk organisasi Ilastra memang lahir di 28 Oktober 2014. Namun sebelum itu sebenarnya diawali sudah kurang lebih 10 tahunan juga lah ya. Saya lulus 2008, kemudian 2009 itu kita sudah ngumpul-ngumpul, biasalah dulu namanya alumni, terus dulu kegiatannya hanya ikut organisasi terus gitu ya. Jadi setelah lulus gak ada organisasi itu kayaknya
seperti apa gitu ya, hamba gitu ya. Nggak bingung Nggak ya. bingung gitu ya. Sehingga kemarin 2009 tuh sebenarnya kita udah ngumpul. Saya ingat dulu di mungkin kalau nanti ada yang lihat ya, di tempatnya Mas Arika ya, rumahnya Mas Arika itu juga satu angkatan. Arika Tomin? Ya, Arika Temin ya, sudah Arika Temin. Kenal juga ya. Arika Temin itu dulu juga satu angkatan, dan di situ kita mendiskusikan sebenarnya apa sih kebutuhan dari alumni. Sebenarnya simpel sih. Kenapa kita butuh ada Ilastra ya? Karena kalau dalam rangkaian kita kampus gitu ya, ini ada mahasiswa baru gitu ya, ada mahasiswa baru, kemudian kita ada proses akademik dan ada lulus. Teman-teman bisa lihat kalau kita saat proses mahasiswa baru masuk akademik itu kan sebenarnya ada wadahnya dalam menyampaikan beberapa aspirasi gitu ya, atau ide-ide yang lainnya. Kita punya namanya BEM, punya ada UKM, ada himpunan mahasiswa zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang berubah ya, ada MPM, itu kan wadah-wadah organisasi. Cuma dulu kita ngelihat kalau alumni wadahnya apa nih gitu, wadahnya apa, ini belum ada wadahnya, sehingga muncullah ide kita juga bikin wadah yang namanya Ikatan Alumni, zaman dulu masih namanya Polman Astra ya, Polman Astra, dan itu belum ada namanya Ilastra. Sebenarnya kita masih wadah Ikatan Alumni Polman Astra. Di tahun 2011 sampai tahun 2014 itu kita masih berbicara masalah formatnya mau seperti apa, bentuk strukturnya gimana, nanti mau ngapain, dan yang lain sebagainya gitu. Karena berbagai kesibukan dan ngumpulin juga susah, minim database gitu ya, kita berulang kali ketemu gitu ya, namun memang masih belum terbentuk formaturnya mau seperti apa. Sampai akhirnya di 2014 ada sempat kekosongan di tahun 2011 gitu ya, karena ada kosong, dan saya ingat nanti bisa dikoreksi juga dari pihak kampus ya. Dulu kampus itu semacam mau ada upgrade ya, upgrade semacam kayak akreditasi yang lainnya, yang salah satu poin penilaiannya itu adalah terkait masalah alumni. Nah, ketika dari situ jadi sudah ada needs lah, kalau kebetulan sekarang ada needs gitu ya, needs kampus, kemudian needs dari kita sebagai alumni, ketemulah nih matching, sehingga didukunglah kita bikin sebuah forum di 2014 itu. Kita bentuk dan terpilih ketuanya Mas Hendrikus gitu, sebagai ketua pertama untuk Ilastra, wakilnya saya, kemudian sekretarisnya itu Mbak Deprina itu dari MK, bendaharanya itu Mbak Dian itu dari MI atau SI, kemudian disupport humasnya Mas Trihandika yang sangat mobile sekali, semangat sekali dulu. Mas Trihandika sama Mbak kenal juga ya? Oh iya. Mas Trihandika. Dan ada Mas Zulfahmi untuk hubungan industrial. Sampai berjalanlah bergulir dengan beberapa program dan sampai sekarang. Singkatnya seperti itu. Keren. Para ketua-ketua kita dulu ya. Sepuh. Para sesepuh. Saya merasa agak tua gitu. Tapi dari jasanya Mas Hendrikus dan tim ya, dan Mas Alsis juga, akhirnya terbentuklah sampai sekarang ya Ilastra. Agak masih eksis dan masih bisa berjaya lah gitu. Dan semoga ya kedepannya masih tetap eksis ya Li ya. Amin. Oke, baik, dari situ aku mau nanya lagi nih Mas Alsis nih, apa sih tujuan utama atau tujuan dari Ilastra itu selain dari jadi wadah tadi ya? Gitu. Ya, sebenarnya tadi yang saya sampaikan salah satu pertama adalah wadah gitu. Tapi dari setelah kita punya sebuah wadah, apa yang harus kita kelola nih dari yang sudah terbentuk ini? Ada beberapa hal sih yang kita inginkan. Pertama ada tiga, kalau kita kemarin bikin itu adalah tiga area gitu ya. Pertama adalah area sempit kita, yaitu khusus anggota kita sendiri. Untuk anggota ya artinya apa ya, alumni gitu ya, alumni. Kemudian yang kedua adalah untuk alma mater kita, artinya untuk sekitaran kampus kita. Dan yang terakhir adalah untuk lingkungan. Ini yang dulu kita impikan bisa tiga area ini bisa kita garap lah, artinya kita bisa berkontribusi lah di tiga area ini. Sehingga dari situlah kita muncul beberapa target kita gitu ya, dari tiga area tersebut. Untuk anggota sendiri, misalnya kita harus
ada pertemuan alumni, cek dulu draft untuk kita harus segera mikirin bagaimana kita mengkampanyekan Ilastra ke seluruh all alumni supaya mereka paham ada alumni dan ada wadah untuk kita diskusi gitu. Itu untuk anggota. Dan bisa juga ada saling sharing antar alumni, entah itu sharing apapun, termasuk salah satunya mungkin sharing bisnis dan yang lainnya. Itu salah satu tujuannya. Kemudian kalau untuk alma mater jelas kita bisa mensupport gitu ya dari alma mater, karena saya kira sebuah kampus, sebuah pendidikan di-compare dengan mungkin dunia industri, karena kita masih sekolah di industri ya. Harapannya sih bisa link and match ya, itulah target kita ya, untuk mensupport juga dari alma mater kita untuk link and match dengan dunia industri ataupun bisnis ataupun yang lainnya. Kalau terkait terakhir lingkungan ya, bagaimana kita bisa berkontribusi juga aktif untuk lingkungan kita. Itu sih sebenarnya tujuan utama kita untuk membentuk Ilastra. Oke, baik. Tujuannya sangat ini ya, mulia ya. Tapi insya Allah sih tujuan itu juga masih align dengan Ilastra yang saat ini, Mas. Oke, mungkin ini akan kita tanya lagi, tapi ini sekarang untuk berdua ya, untuk Galis sama Mas Wasis. Mas Wasis aja, apa ya? Saya kan nemenin Astra. Betul ya. Oke, nah di sini kita pengen tahu nih Mas Wasis nih, dulu tuh Ilastra zamannya Mas Wasis itu seperti apa sih gambarannya gitu? Terus apa aktivitinya juga seperti apa gitu? Ya, tadi ya saya sampaikan kita ada punya 3 segmen, 3 area yang kita lakukan, dan memang kalau dulu kita tidak melebur dulu. Fokusnya adalah memperkuat organisasi dulu. Memperkuat organisasi adalah gimana caranya Ilastra itu kita punya sebuah legal gitu ya, organisasi gitu ya. Makanya kita memperkuat dengan bagaimana kita punya logo, punya ADART, kita sah baik itu dari SK kampus ataupun dari notaris secara pemerintah, karena namanya sebuah organisasi harus terregister juga ya ke pemerintah. Ini yang kita perkuat terlebih dahulu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita juga salah satunya untuk sharing antara alumni, wadah alumni. Kemarin kita melakukan beberapa hal, bagaimana kita melakukan namanya Ilastra Sharing Business. Kita melakukan dua aktivitas Ilastra Sharing Business 2 kali. Kita kerjasama dengan Yayasan Dharma Bakti Astra dan Astra Ventura kalau nggak salah ya, yang memberikan pinjaman untuk modal ya untuk kegiatan UKM-UKM yang lainnya. Sehingga harapannya dengan kita ada sharing bisnis gitu ya, teman-teman yang memang berniat tanda kutip gitu ya, yang saat ini merintis bisnis bisa lebih memahami lagi ke depan bisnis seperti apa, dan bahkan target kita adalah proposal bisa deal dengan Astra Ventura sehingga bisa disupport modal dari Astra Ventura. Dan dari 2 hal tersebut kita lakukan, itu beberapa teman-teman kita memang dapat modal dari Astra Ventura, karena memang dilihat dari secara bisnisnya sudah cukup, secara proposal sudah oke untuk disupport dari Astra Ventura. Kemudian yang kedua, dari sharing tersebut itu semua murni sponsor dari teman-teman yang memang saat itu berkarya ya, berbisnis dan berkenalan dengan berbagai macam media ya. Kita masuk cetak media lah, ikut ke media disampaikan berita ini tentang masalah sharing bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau alma mater, setelah kita terbentuk Ilastra, memang banyak hal yang kita lakukan di alma mater. Yang rutin kan biasanya wisuda, kemudian membantu kuliah umum. Biasanya kalau ada hal kuliah umum kita bisa minta di-support. Kemudian ada misalnya pengisian untuk seminar, LDKM dan yang lainnya. Biasanya kita juga support untuk alma mater gitu ya. Termasuk sharing link and match tadi, bagaimana antara industri dengan alma mater supaya aktif terbangun ya untuk kita menjalankan alma mater. Untuk yang lingkungan sejauh ini kita masih bertahap yang sekarang udah mau dijalankan teman-teman yang lain ya. Kemarin karena memang fokus utamanya memperkuat organisasi tertutup. Itu sih yang beberapa yang pernah kita lakukan sih. Oke, wah keren ya. Memang dulu kelihatan. Ternyata Mas Wasis juga. Itu yang nggak ingat, yang nggak keinget lebih banyak lagi. Iya. Kayak gitu. Lu udah siapin Itu yang saya ingat ya. Tapi kan nggak bisa jadi jembatan teman-teman yang lagi merintis ya, maksudnya Yes. merintis usaha yang akhirnya dapat modal dari Astra Ventura tadi ya. Oke, keren nih. Nah sekarang nih, kalau tadi kan sejarah Astra yang dulu nih ya, Astra ya, sejarah Ilastra yang dulu. Nah sekarang untuk masa kini itu Ilastra seperti apa sih ini Mas Kelly nih?
Gimana ya, Sob? Saya juga terlibat sih. Jadi terus sebenarnya nggak usah nanya gitu. Saya udah tahu nih, tapi kan teman-teman belum Oh, tahu. iya, ya. teman-teman belum tahu. Iya, Iya, iya. coba Mas Heri. Ya, masih Mas Wasis untuk apa namanya tadi ya. Pertama apresiasinya ya. Kita juga mengapresiasi teman-teman senior kita yang sebelumnya angkatannya Mas Andi tadi ya, terus angkatannya Mas Wasis dan juga Mas Hendrikus. Karena memang kalau sebelumnya kurang kuat juga mungkin sekarang kita bakalan puyeng banget ya, Sob. Iya, benar. Ini harus kemana gitu kan, karena ada Mas Wasis gitu. Apalagi sekarang Mas Wasis itu Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat untuk Ilastra sekarang. Jadi ya kira-kira biar kalau misalnya nyeleweng banget lah gitu ya. Ini bisa ngapain sih? Masih ada yang ini ya, magring. Iya, masih magerin gitu. Nggak bener nih. Iya. Gitu. Nah kalau sekarang mungkin bedanya adalah di proker ya, Sob. Proker. Kalau proker memang kita dari awal udah optimis banget gitu, walaupun ya kita tahu nanti akan ada beberapa yang memang seleksi alam gitu ya, nah, ada yang tidak terjalankan dan lain sebagainya, tapi ya itu kita bermimpi setinggi langit kalaupun jatuh masih di awan. Iya. Nah, gitu kita banyak kegiatannya, salah satunya yang mau deket-deket ini Astra Tech Run ya. Iya. Astra Tech Run itu tanggal 24 November hari Minggu. Nah, sekarang penutupan juga mungkin kalau ini tayang udah tutup. Iya. Udah tutup. Pendaftaran ya. Pendaftaran udah tutup. Pesertanya sekitar 300-an lebih ya. Iya, Belum termasuk lebih. volunteer dan juga panitia dan juga teman-teman yang lainnya, mungkin akan ada 500 atau 600 orang. Itu diharapkan juga bukan hanya sebagai acara larinya, tapi juga yaitu tadi acara sharingnya. Terus karena itu juga fokus utamanya adalah alumni, lalu karyawan. Jadi juga kita nanti akan ada penanaman pohon juga ya, penanaman pohon. Jadi ke lingkungannya dapat, ke Astrateknya dapat, ke alumninya dapat gitu. Terus ya tadi secara penguatan dari Mas Wasis sudah bagus, penguatan secara administrasi. Nah, tinggal kita nih penguatan secara struktural ya, Sob. Benar banget. Secara struktural memang kita sekarang badannya lumayan gede, Mas. Ada sekitar 69 ya. 69 orang ya. 69 pengurus. Dengan BPH-nya itu sekitar 15. Nah, ini yang kita coba kita maintain. Kalau yang BPH itu memang masih berapi-api ya, alhamdulillah ya. Sampai dengan 1 tahun ini masih berapi-api. Cuman memang ada daun yang berguguran juga. Wajar. Kita tunggu daun-daun lain. Makanya kita juga kemarin sama Mas Mairio. Mas Mairio itu Dewan Penasehat di bidang perekonomian penggalangan dana. Itu datang ke wisuda dan juga mengajak teman-teman yang baru lulus wisuda buat come and join us. Untuk membakar lagi nih, biar makin panas lah. Kira-kira gitu kalau sekarang. Jadi kalau boleh aku simpulin ya Mas ya. Jadi untuk zaman dulu mungkin memang Mas Hendrikus dan Mas Wasis dan teman-teman ya itu memang masih menguatkan gimana caranya fondasi itu tuh terbangun lah ya. Betul. Fondasi udah ada dulu nih gitu. Nah sekarang angkatannya dari Mas Adi ke Gali juga sekarang, nah dia sekarang lagi mencoba membangun rumahnya nih kan. Fondasinya udah ada, dan sekarang kita lagi merintis membangun rumah. Betul. Tapi memang caranya saya di sini tuh memang ini ya unik nih. Saya sendiri unik ya. Karena saya terlibat dari semua Ilastra di angkatan 1 sampai angkatan 3. Oh iya. Pas Mas Wasis ini menjabat di Ilastra. Timeless ya. Pas Ilastra pertama, nih saya udah ikut juga join ke Ilastra. Waktu itu saya masih menjabat jadi presiden BEM di Politeknik Astra waktu itu. Masih Polman Astra dulu di Sunter ya. Waktu itu diajakin sama Mbak Devlina sama Mas Wasis dan Mas Hendrikus juga. Waktu itu ada acara apa sih ya? Sharing-sharing waktu itu ya Mas ya. Kuliah umum kalau nggak salah itu, terus diajakin aja, ayo join aja ke grup Ilastra waktu itu. Nah akhirnya saya masuk tuh ke grup Ilastra. Tapi memang di situ bahasanya emang cukup tinggi lah. Waktu itu saya masih mahasiswa jadi nggak paham gitu. Setelah jadi alumni ya memang mulai dikit yang masih aktivitasnya. Jadi setelah saya lulus tuh malah jadi dikit aktivitasnya gitu. Habis itu lama, kemudian angkatannya Mas Wasis tuh nggak salah paling lama menjabat berapa tahun Mas?
7 apa 8? 2014 sampai kemarin pas Covid kan pemilihan 2021 ya. 21. Nah, sampai 2021 tuh 7 tahun berarti ya. 7 tahun. Itu Mas Wasis dan Mas Idris masih menjabat sebagai Ilastra ya, kabinetnya Ilastra gitu. Kemudian baru terpilih Mas Andi di angkatan kedua berarti. Iya. Waktu itu saya juga terpilih lagi jadi wakil 2 di angkatannya Mas Andi. Dan itu bertahan 3 tahun ya, sesuai dengan ADART. Yes. Setelah itu terpilih lagi ketua baru yaitu Mas Gali, dan saya join lagi jadi sekjennya Mas Gali ini nih. Jadi saya mengikuti pergerakan Ilastra gitu. Nah, kalau saya lihat tuh Ilastra zaman dulu memang tadi ya struggle masalah gimana cara menguatkan ini. Tapi kalau di angkatannya Mas Gali itu cukup unik, Mas. Ini saya mau sharing juga nih ke Mas Wasis. Cukup uniknya kenapa? Karena Mas Gali ini punya pemikiran gini. Kalau misalnya orang-orang itu zaman dulu mungkin sibuk udah ngurusin keluarga, anak, istri, kerjaan, mana ada yang jadi bos, ada yang jadi deput gitu. Jadi ribet nih kalau misalnya orang-orang yang senior gitu, pasti yang udah senior banget itu Mas gitu. Nah, Mas Gali ini punya cara tersendiri, ngikutin atau ngelibatin anak-anak yang baru mau lulus. Jadi yang mau lulus ini masih daun-daun muda nih. Itu sama Mas Gali dijebak gitu. Ayo join. Ilastra gitu. Karena memang kita itu terbatas ya Gali ya. Kita terbatas masalah fleksibilitas waktu. Terus kemudian kita jalan-jalannya juga, movie-movie-nya kita juga terbatas gitu. Nah, tapi dengan anak-anak muda ini Mas Gali bisa ya sedikit terbantu ya Li ya. Apalagi komunikasi dengan Asratek, komunikasi dengan teman-teman mahasiswa itu sangat terbantu. Nah, itu caranya Mas Gali sih. Jadi dia mengelompokkan orang-orang yang aktif itu, orang-orang yang mungkin kerjanya nggak terlalu padat, atau mungkin jabatannya masih kayak kita lah ya, staff ya, kroco mumet gitu ya, yang masih bisa ya itulah ikut organisasi, masih mau kumpul-kumpul. Nah, terus kemudian teman-teman yang senior jadi apa? Nah, jadi Dewan Penasehat. Seperti Mas Wasis ini juga masih terlibat, teman-teman masih terlibat di kepengurusannya Mas Gali sebagai Dewan Penasehat. Jadi teman-teman yang senior itu udah tinggal kayak ngarahin kita, membimbing kita, terus kemudian juga support kita gitu dari baik secara secara ilmu gitu ya pada kita gitu. Tapi yang nanti jalan, yang jadi rodanya nih, yang muter-muter itu ya udah yang kayak kita nih, yang Gali, saya sama teman-teman yang masih muda. Ya harapannya sih teman-teman di luar sana ya, teman-teman Asratek gitu, terutama yang baru lulus join sama kita, karena memang kita sangat butuh kontribusi dari teman-teman untuk mensukseskan Ilastra ini gitu. Yes. Itu mungkin cerita sedikit ya tentang yang tadi Mas strategi tadi. Memang untungnya kita adalah kita diberi masalah waktu itu di periode sebelumnya, organisasinya nggak jalan. Iya. Jadi dapat masalah ini, terus gimana sih, kenapa sih itu nggak jalan gitu. Jadi itu hikmah buat kita juga ya Sob. Jadi kita sebagai pembelajaran hikmah sebagai pembelajaran. Kita ketemu ide bahwa ternyata yang kepengurusan sebelumnya itu memang secara orangnya berkualitas. Orangnya berkualitas, mempunyai jaringan yang banyak gitu ya, maksudnya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Tapi secara waktu untuk menggerakkan roda organisasi memang agak kesulitan. Nah, makanya akhirnya ya udah, artinya ini kita kelompokkan sebagai kelompok tua. Nah, kelompok senior gitu ya, generasi senior. Terus ada nih teman-teman kayak gini nih yang sebenarnya kerjaannya banyak, udah punya keluarga, cicilannya banyak gitu. Tapi masih kayaknya kok gue gini-gini aja, kayaknya kalau nggak dilakuin kurang bermanfaat gitu Mas. Ya, jadi kita we need something to contribute gitu. Gue mau kontribusi kemana sih gitu. Oh ya udah, gue ada kampus, ada teman-teman dan sebagainya. Akhirnya ya kita gerak di situ. Terus ada teman-teman juga yang memang mereka baru lulus, terus kayak mereka nggak tahu apapun gitu ya, bisa dibilang mereka baru di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, yang mereka butuh kita untuk ngarahin, di tempat kerja kayak gini loh. Tapi kita juga butuh mereka buat menggantikan kita suatu saat nanti gitu. Jadi ada generasi yang baru lulus, generasi kita, generasi tengah ya, middle age gitu, terus baru yang generasi senior. Nah, akhirnya dari situ kita buat organisasi yang memang base-nya dari situ. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sih oke. Banyak program-programnya di Gali itu juga alhamdulillah ya jalan. Contohnya apa aja yang udah jalan nih kayak? Coba diceritakan itu teman-teman nih. Kayak banyak nih. Kalau proker dalam 1 tahun ini sebenarnya kita punya 8 proker utama Mas. 8 proker utama ya. Kita waktu itu di mana raker kita? Raker kita di Sentul.
Sentul ya? Sentul Bogor aja. Di Pokoknya di villanya Bu Yuli. Ya. Itu dapat villa gratisan mas. Ya. Karena OSP-nya belum cair. Gitu. Terus kita punya 8 proker utama di mana itu semua disetujui oleh semua pengurus gitu ya. Salah satunya ini nanti akan jalan Astra Tech Run, terus kita punya namanya Ilastra Mengajar. Jadi kita koordinasi, kita bekerja sama dengan bisa dibilang perusahaan konsultan pembelajaran atau pendidikan dan juga SMK. Jadi kita masuk ke SMK, kita gandeng teman-teman kita yang memang hobi ngajar dan mereka memang tertes certified gitu ya buat ngajar. Nah, kita ajarkan lah. Salah satunya terkait dengan entrepreneur. Nah, bagaimana sih walaupun gua nih bisa dibilang teknokrat gitu ya, orang teknologi karena SMK ya, SMK vokasi banget gitu. Tapi gimana caranya ya bisa jadi entrepreneur juga gitu. Jadi teknopreneur gitu lah. Gimana caranya gitu. Terus kita juga sekarang yang lagi kita mau finalkan adalah ADART. Nah, memang sebelumnya sudah ada ART, tetapi dengan berjalannya waktu dan beberapa perubahan-perubahan tadi ya. Iya, perubahan tadi banyak. Nah, kita coba finalkan lagi, sesuaikan lagi. Terus yang paling penting adalah aktivitas hubungan alumni ya sebenarnya. Aktivitas hubungan alumni itu yang pertama sebenarnya kita ke reunion ya tahun kemarin ya. Iya benar. Tapi sebenarnya itu belum pergantian organisasi, walaupun sudah waktu itu saya ketuanya Grand Reunion. Gimana caranya biar ini orang-orang yang aktif itu ngumpul dulu nih, orang-orang aktif ngumpul dulu. Wah, udah kena trapnya nih, baru kita kandangin. Nah, kita kandangin jadilah pengurus-pengurus itu tadi. Terus yang lainnya apa lagi ya, Sob? Nah, ini aktivitas sama lingkungan juga. Rencananya dari bidang PPM itu pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Itu lagi ngedesain ya dan udah ngeproduce ya. Mesin recycle sampah ya. Mesin recycle sampah ini rencananya nanti buat untuk masyarakat. Iya. Tapi itu memang masih digodok ya. Pokoknya tunggu aja launchingnya lah. Iya, betul. Terus dari teman-teman PKKT, peningkatan karir keterampilan dan juga teknologi, itu mereka juga sudah ada beberapa workshop, terus beberapa seminar juga dengan Politeknik Astra juga, dan juga kita nanti kedepannya bikin konseling gitu untuk anak-anak yang baru lulus atau yang belum lulus, gimana sih caranya bikin CV yang bagus, terus gimana sih nanti ketika lulus nih, lu kan bakalan sebutannya ya, anak baru tuh kontrak dulu kan, kontrak kan harus bikin project dan sebagainya. Sebenarnya project itu yang penting apa sih reportnya kah, atau building konsensusnya kah, atau mengawasinya kah, atau menjilatnya kah, ada apa gitu lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu nanti nextnya ke depan gitu. Ya, ada konsultasinya lah ya. Yes, betul. Karena kita punya banyak senior yang hebat, cuman they don't have enough time to ngasih itu ke orang-orang baru. Sedangkan kita di tengah nih, kita maklarnya nih. Cuman bukan maklar duit, maklar ilmu aja. Gitu. Oke, wah, terang dong. Kali ini keren namanya. Tapi yang bikin aku salut ya Mas ya, sekarang untuk Ilastra itu di zamannya Mas Gali ya, itu udah mulai lebih menggaung Mas. Maksudnya betul, secara pelebaran sayapnya itu udah kayak mengepakkan sayap kebinekaan nih. Udah mungkin makin lebar itu karena memang sekarang kita punya media itu. Media tuh sangat pengaruh banget ya di era sekarang tuh media tuh sangat berpengaruh lah gitu. Dengan adanya media kita udah bikin beberapa platform ya seperti platform di Instagram, terus ada juga di LinkedIn ya. LinkedIn apalagi ya. Terus mungkin kita ada kita juga punya jaringan nih ya, jaringan khusus di WhatsApp. Jadi di WhatsApp group itu tuh kita punya satu apa namanya? Komunitas ya. Di situ ada angkatan dari zaman dahulu, angkatan pertama sampai angkatan sekarang itu tuh semuanya udah nge-link satu komunitas di WhatsApp group. Jadi dari situ alhamdulillah sih kita cara menginformasikan terkait dengan Ilastra saat itu sangat mudah gitu dan sangat enak gitu maksudnya dengan banyaknya media itu Mas. Itu sih. Memang salah satu yang sering saya lihat memang IT yang bagus menurut saya memang sudah kekinian, up to date, yang lain memang media yang pas bagaimana menginformasikan Ilastra secara singkat gitu ya, dan bisa langsung ke banyak orang, salah satunya seperti itu. Menurut saya sih bagus dan konten-kontennya menarik sih, memang teman-teman dari ini. Tolong yang buat dipertahankan. Ini buat cerita ya.
yang Astra Tech Run itu kan desainnya bagus ya. Iya, Mungkin betul. Mas lihat desainnya. Betul. Terus Green Neon juga desainnya bagus. Iya. Jadi shout out to Eka. Nah, itu satu orang mas. Kalau Eka. mas mau tahu, Iya. itu tuh yang bikin dulu konsep sama apa namanya TV-nya. logonya, TV-nya, TV. semuanya itu satu orang itu namanya Eka. Siapa sih namanya? Prayoga. Eka Prayoga. Eka Prayoga, angkatan 2014. 2015 MI. 14 MI, Manajemen Informatika. Iya. Dia keren banget sih gitu. Itu Dan dia talent. talent. Iya. Harus kita pertahankan. Oh, iya. Tapi Tapi memang dia nggak mau jadi ini, nggak mau jadi pengurus sih Iya, Eka iya, ini. iya. Pokoknya di belakang layar, Di mau belakang ke layar layar. aja mas, gitu supportnya gitu. Tapi emang saya akui sih karena dia memang kita lebih dikenal lagi sih. ya karena emang betul salah satunya adalah kalau lihat teman-teman itu yang harus kita pikirkan juga gitu ya. Tidak hanya kita butuh mereka gitu, tapi bagaimana organisasi kita itu juga bisa memberikan apa yang mereka inginkan kan ya. Nah salah satunya informasi-informasi itulah ya, dengan adanya memperkuat teman-teman untuk memperlebar atau mengkampanyekan Ilastra dan berbagai programnya gitu ya. Harapannya sih teman-teman yang saat ini juga nonton nanti gitu ya, ya semangat juga sih untuk join di Ilastra gitu. Yes, Apalagi yes, kalau yes, mau yes. bergabung dengan pengurus gitu ya, untuk Yeah. bersupport ya dari timnya Mas Gali ya lebih baik lagi gitu ya. Cuma memang tidak ada ruginya sih sebenarnya ikut di Ilastra. Apakah nanti saya nggak tahu ke depan kan juga ada, apakah harus ada pendaftaran menjadi Ilastra, anggota Ilastra atau seperti apa. Dulu kan mungkin juga sudah dipersiapkan ya kira-kira itu untuk menjadi keanggotaan Ilastra itu apakah semua tuh pasti sudah Ilastra gitu ya. Iya. Tapi secara resmi menjadi Ilastra itu apakah ada hal yang perlu pendaftaran yang lainnya, mungkin juga saya nggak tahu, mungkin juga Ya. sudah ada kali ya program seperti itu juga. Sudah ada sih kalau pendaftaran kita open recruitment ya, Sob. Iya, kalau daftar untuk anggota ya. Iya, untuk penggantian di antara waktu kayak gini Antara waktu, memang, ya. memang belum sempat itu. Hmm. Tapi pendaftaran pasti kayaknya pendaftaran. Tapi yang paling penting ini, Sob, ospek. Sebenarnya. Harus di ospek dulu. Berubah tidak. Oke, nah kayak gitu sih mas. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sih Ilastra ya lebih gacor lagi ya Li ya. Gacor. Tapi mungkin kayaknya nih Gali ini kan sudah berubah juga nih mas dari tatanan ADRT yang sebelumnya itu Iya. 3 tahun. Nah kita rubah nih mas menjadi 5 tahun. Ya kayak presiden lah ya. Jadi kalau pas presiden ganti kita juga ganti ya. 5 tahun nih. Nah jadi kan Presidennya mas- ganti. apa? Nanti presidennya ganti. Ya kalau udah 5 tahun kan ganti Oh, lagi. Itu ya. Udah tua sih ya. Ya emang bisa lanjutkan, oh. Boleh sih kalau dilanjutin. Nah Gali ini tuh punya tagline nih teman-teman. Gali itu punya tagline yaitu namanya Ilastra bergerak. 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 Kenapa dia melakukan itu? Ya nggak tahu nih. Nah kita tanya nih kenapa dia bergerak nih Gali ini. Terus katanya ada juga ini mas, ada juga poin penting di Gali itu dia tuh selalu ngomong ke anggotanya. One day, apa sih? One day 1%. One day 1%. Ya. Nah, apa sih one day 1%? Nah, coba Gali. Nah, ya. Jadi bergerak mas. Jadi dulu itu kan kita waktu pas pertama ya, pertama kan masih ada pemilu tuh mas. Pemilu itu ada Mas Anies, Iya Mas Ani, Pak Prabowo, sama satunya siapa? Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Asal nanti PDIP banget. Masih saya akrab. Dibahas di sini nih. Jadi, nah itu kan satu ada yang perubahan. Iya. Waktunya perubahan. Nah, Satunya perubahan, satunya lagi ada berkelanjutan. Berkelanjutan. Satunya lagi masalah PDIP. lupa ya aku. Waduh. Satu lagi itu apa ya, nggak salah ya. Kan berkelanjutan, perubahan, sama satunya lagi lupa lah. Oh, gercep. Itu gerak cepat. Cepat ya, Gerak benar. cepat. Nah, meramu dari itu semua inspirasinya ya. Inspirasinya. Inspirasi. Jadi tagline kita sebenarnya adalah bergerak untuk perubahan. Berkelanjutan, gerak cepat untuk perubahan. Jadi itu Di combine. Kenapa? Karena ternyata banyak teman-teman kita yang ya emang cuma gara-gara pemilu doang jadi ribut. Ya, betul. Gara-gara ini doang jadi pecah gitu. Nggak usah dipecah-pecahin lah, disatuin aja. Disatuin aja. Bergerak untuk perubahan. Cuman kayaknya yang perubahan sudah tidak ikut masuk ke dalam itu lagi, jadi udah bergerak aja. Bergerak aja. Berkelanjutan dan gerak cepat gitu. Nah akhirnya bergerak ini jadi tagline kita, gimana semua orang itu harus berkontribusi walaupun 1%. Nah, walaupun 1%, walaupun 1 hari gitu kan. Jadi kita punya moto one day 1%. Ini sebenarnya idenya juga dulu baca buku rekomendasinya Pak Anies juga sebenarnya. Oh. Itu yang Atomic Habit. Ya, Kita Atomic kan. Habit. Ya, di Atomic Habit itu
kalau setiap hari kita bergerak 1% atau improve 1%, Ada progres lah. iya ada progres gitu. Dalam 1 tahun ke depan itu kita sudah 38% atau something berapa gitu lebih baik gitu. Walaupun cuma 1% gitu. Kan kadang orang tuh males, aduh kayaknya berat deh, aduh kayaknya gede banget kayak bebannya gitu. Tapi kalau Ilastra, kan orang pertama, Ilastra ngapain ya? Ilastra begini ini. Kalau kita kasih pertama gede-gede gitu kan, ya berat nih kayaknya nggak bisa nih, kayaknya kerjaan banyak di rumah gitu ya. Udah kayaknya istri nggak bakal setuju. Tapi kalau kita ngomong, Ilastra itu sehari itu cuma 1% kok. 1% itu dalam sehari itu kita pernah ngitung ya 14 menit something gitu, 15 menit lah. Jadi bagaimana kita bisa spend 15 menit kita setiap hari untuk Ilastra gitu. Entah itu hanya untuk mikirin, hanya untuk japri orang, hanya untuk meeting, hanya untuk resume dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam 1 minggu progresnya itu udah luar biasa gitu. Nah itu yang coba kita jalankan gitu ya, 1 day 1% gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Ya, jadi jadi Gali itu ya lucu sih emang, caranya Gali itu emang unik lah gitu. Jadi dia kenapa kepin 1 day 1%, tapi dia juga memonitori 1 day 1%-nya itu. Iya. Kita waktu itu bikin ini ya, lihat apa namanya Google Sheet ya. Iya. Jadi Google Sheet itu di situ Gali udah nyeplokin tuh, ada yang PKKT, ada yang ini BPH pun juga sama, ditulis BPH. Nah itu disuruh tulis apa yang kamu kerjakan sekarang, ditulis gitu. Misalnya saya sudah ngedraft budgeting planning, saya sudah apa itu ditulis. Jadi semua di draft di situ. Nah baru kalau pas ada meeting bulanan tuh dibahas bareng. Oh sekarang seperti ini, oh seperti ini gitu. Konsepnya ISO Mas. Nah, betul. Tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Iya. Kalau lakukan tapi nggak ditulis, mana buktinya? Iya. Nah itu. Tapi kalau ditulis tapi nggak dilakukan, ya ini tulisan tok gitu, nggak ya? Tulisan tuh ya, Iya, nggak ada tulisan tok, aksinya. nggak ada aksinya. Ya, Tapi kalau pas audit mana Wah, buktinya? mana buktinya? Iya Pak, kita udah di sini Pak. Mana? Nggak ada. Oke ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, udah tahu lah ya nih teman-teman Astratek semuanya bahwa Ilastra dari zaman dulu seperti apa, terus kemudian sekarang seperti apa, dan mungkin kita pengen tahu nih nextnya tuh Ilastra tuh mau dibawa kemana sih Mas Gali nih ya? Kan baru setahun ya ini. Iya. Masih 4 tahun lagi loh. Waduh, agak berat memang. Jadi memang kalau ngomongin tentang program kerja itu mungkin teman-teman pasti udah jago banget gitu Mas. Kayak mereka udah punya link, mereka punya ya bisa dibilang tidak kekurangan gitu ya. Jadi untuk mewujudkan itu pasti bisa. Tapi yang menjadi kesulitan terbesar adalah balik lagi motivasi. Ya. Jadi kenapa sih gue harus gedein Ilastra gitu? Kenapa sih gue harus ngikutin ini dan itu gitu? Nah itu yang menjadi PR kita juga, Sob. Gimana kita biar mungkin sekarang motivasinya lagi turun. Namanya orang kan ada naik turunnya. Yes. Tapi gimana kita bisa menjaga biar masih ada di range itu, biar tetap kita walaupun gerak gerak aja gitu, walaupun gak usah cepet-cepet juga nggak apa-apa. Yang penting kita jalannya kita masih 1.7 gitu. Nah itu juga ada beberapa teman yang memang sudah keluar mengundurkan diri dan lain sebagainya. Ada pintu-pintu yang kita buka buat teman-teman yang lain, tapi ada juga yang sementara kita hold dulu deh karena bisa expand role dari teman sebelumnya gitu ya, teman setelahnya gitu. Kedepannya harapannya memang diisi jiwa-jiwa muda lagi, biar tadi bisa dibilang batu baranya nambah lagi, biar batu baranya cepat habis gitu ya. Kita ganti ke renewable energy. Jadi ke situ. Jadi ke situ ya. Aduh. Terus acaranya juga lebih fokus lagi ke alumni dan juga dampaknya kepada masyarakat. Karena balik lagi dulu waktu kita mahasiswa, tugas sebagai mahasiswa apa? Tugas sebagai mahasiswa bermanfaat untuk masyarakat. Ujungnya ya gitu, tugasnya memang belajar. Tapi setelah menjadi sarjana ya kita mengangkat martabat masyarakat kita dan berdampak. Ujungnya kan sebenarnya berdampak untuk masyarakat. Nah sekarang kita udah keluar dari mahasiswa nih, kita berdampak buat siapa? Berdampak buat diri kita, oke lah, dapat duit. Berdampak buat orang tua, keluarga, oke lah, itu kewajiban kita gitu. Tapi ada tanggung jawab lebih besar lagi yang kita bisa berikan, kayak ada alma mater di situ, ada masyarakat di situ, ada bangsa dan negara kalau lebih gedenya lagi ya, Sob, di situ ya. Mungkin Asraf nanti mau masuk PDIP dan lain sebagainya. Cuman mau ganti Pak Hasto katanya. Kita sih tanya pada Asraf, makanya jadi sekjen. Kita sedang mulia lah itu ya. Kita mulia. Kita dukung. Kalau Gali presiden ya. Iya, kita
presiden. Umur 35 harus jadi wakil lah. Iya. Ya gitu. Jadi intinya ke depan kita bagaimana mengembangkan lagi, menumbuhkan lagi semangatnya, apinya dari teman-teman. Kenapa mereka harus masuk Ilastra dan kenapa mereka harus berkontribusi buat masyarakat, buat alma mater, buat bangsa dan negara gitu kira-kira. Ya. Dari Mas Wasis, harapannya gimana Mas untuk ke depan? Bener nih, harus dari Mas juga nih sebagai penasihat kita kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, saya baru tahu kita tuh udah mau 10 tahun ya. Kalau kita ngomong 28 Iya. tahun, Iya. 2014. Benar. Sekarang tahun ini, iya. 2 hari lagi nih. Iya, ulang tahun. Kita ulang tahun. Sudah 10 tahun gitu ya. Ya, harapan saya sih ya sama sih di awal tadi ya. Target-target 3 segmen 3 area itu bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin ya. Artinya organisasi itu benar-benar bermanfaat juga untuk anggotanya gitu ya, bermanfaat juga untuk alma mater dan bermanfaat juga untuk lingkungan. Karena kalau tidak tanda kutip ya bermanfaat gitu ya siapa yang mau gitu ya, dan siapa yang mau join gitu ya, sehingga target utama tadi itu kalau bisa ya dijalankan dengan berbagai hal. Saya yakin tadi disampaikan oleh Mas Galih banyak potensi gitu ya teman-teman, cuma potensinya untuk mau dikeluarkan tuh kadang perlu tools, perlu wadah, perlu bimbingan atau perlu arahan gitu ya, sehingga betulnya namanya strategi gitu ya yang disampaikan oleh Mas Galih tadi menurut saya cukup bagus. Kemudian yang kedua ini ya kalau penting adalah tantangan ke depan gitu ya, tantangan ke depan 4 tahun ke depan kejadian mau seperti apa kita nggak tahu gitu ya. Artinya teman-teman yang saat ini masih menjabat sebagai pengurus ya silakan lah dengan berbagai cara apapun yang penting baik gitu ya. Untuk maintain tadi sih, maintain teman-teman yang jadi pengurus dan program-programnya benar-benar tadi supaya bisa bermanfaat gitu ya, mengena gitu ya. Tidak hanya program yang harus bombastis, saya sepakat gitu ya, namun yang kecil, rutin dan bisa bermanfaat untuk lebih baik. Contohnya dari kalau alma mater rutin ngasih sharing terkait industri, tapi persiapan untuk kerja itu kan hal yang kecil, mudah bisa dilakukan via webinar atau bisa langsung konsen di sini. Namun kalau itu rutin gitu ya, itu menjadi hal impact yang bagus buat teman-teman yang pasti saat dia lulus itu pasti akan merasa oh ya dulu saya kalau dapat seperti itu ternyata benar industri. Kemudian teman-teman yang sekarang ada bisnis berarea menjembatani kita sebagai Ilastra, sebagai pertemuan sehingga bisa mendongkrak yang saat ini merintis ada sharing teman-teman yang sudah bagus bisa sharing gitu, saling ketemu. Yang sekarang menjadi apalagi karyawan gitu ya, bisa jadi nanti kita juga ada sharing antar industri yang kemarin sudah jalan ya, kalau nggak salah podcast terakhir yang kemarin bedanya sekarang gaya Eropa, Jepang itu kan juga menambah wawasan kita juga ya kemarin Mas Eko ya, itu kan menambah wawasan kita juga gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya kan bermanfaat, impact langsung ke semua ya dari 3 hal itu. Mungkin itu sih kalau menurut saya dari saya. Oke, siap. Jadi memang positif banget ya harapan-harapan dari baik Mas Wasis atau Galih untuk kedepannya semoga Ilastra akan lebih berjaya lagi lah ya. Amin. Semakin lebih bagus lagi. Nah buat teman-teman semuanya, sobat Astratek ya, buat teman-teman yang memang gila organisasi nih ya, gila organisasi atau ya kayak inilah teman-teman yang ada di sini ya gitu, yang nggak bisa diam gitu. Nah kita harapkan teman-teman bisa join sama kita ya, karena ya tadi Ilastra itu merupakan wadah di mana ya tadi teman-teman misalnya kepingin banget mencurahkan apa yang ada di isi kepala teman-teman gitu menjadi sebuah realita. Nah disinilah tempatnya yaitu Ilastra yang kita juga bisa berbareng-bareng. Ya tadi mewujudkan semoga Ilastra itu tadi ya di 3 wadah yang tadi Mas Wasis telah sampaikan, atau tujuan utama dari pendahulu Ilastra itu terwujud gitu, baik dari organisasinya atau di lingkungan gitu ya Mas ya, ataupun buat sekitar kita semuanya. Jadi teman-teman Astratek kita juga masih membuka ya Galih ya, masih membuka kesempatan buat teman-teman ya, kalau misalnya ada yang mau join atau mau bantuin kita sangat welcome banget gitu buat keorganisasian kedepannya. Dan harapannya juga buat teman-teman Ilastra saat ini nih, teman-teman kita ya Galih ya, angkatan ketiga yaitu Ilastra Bergerak, tetap semangat pokoknya, walaupun memang kita di sini tidak digaji ya, ibaratnya tidak digaji, tapi aku yakin kita akan mengunduhnya nanti
Ya. Jadi kita apa yang kita tebar nanti yang kita tuai gitu. Karena memang saya sendiri merasakanlah dari zamannya Mas Wasis, Mas Andi dan Gali ini banyak banget ilmu yang saya dapatkan yang mungkin saya tidak bisa dapatkan kalau misalnya saya nggak join di sini gitu. Memang saya nggak digaji, memang saya nggak dapat uang gitu. Malah kita modal bensin kemana-mana gitu. Ada ya di Jakarta, kadang di sini gitu kan. Ada sesuatu yang lebih besar daripada dapat gaji uang. Benar. Gitu. Dapat kepuasan karena bisa berkontribusi lebih. Bener Mas, nah itu yang saya rasakan. Jadi kepuasan itu yang akhirnya saya ya masih bertahan sampai sekarang untuk bantuin Ilastra di sini gitu ya. Apalagi kita akan ada hajat besar ya, Mas Gali, yaitu Astra Tech Run by Ilastra. Kita harus sukses bersama-sama karena ini merupakan rangkaian, salah satu rangkaian kegiatannya dari Ilastra yang dulu juga pernah kita jalankan ya Mas Gali, yaitu Astra Reunion, Green Reunion yang sudah kita jalankan, yaitu kita mengumpulkan beberapa alumni untuk silaturahmi, dan saat ini kita emasnya mengumpulkan lagi alumni dan ditambah ada juga dari karyawan-karyawan Astra Tech gitu, karyawan-karyawan Astra Group, dan kemudian juga ada umum ya, ada umum yang nanti kita akan coba kenalkan lagi Politeknik Astra ini dan juga Ilastra makin bersinar lagi lah itu kedepannya itu. Dan itu ternyata banyak juga ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya dari Green Reunion, terus kemudian sekarang pun Astra Tech banyak pelajaran yang kita dapatkan ya untuk mempersiapkan ini gitu. Dari zaman saya tuh nggak tahu gimana caranya bikin proposal buat ke sponsor saya nggak tahu juga, tapi karena ngeliat teman-teman sponsor seperti ini, oh ternyata sponsor seperti ini ya gitu, caranya masukin seperti ini, cara diskusi seperti ini, cara bikin MOU dengan ini. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, banyak banget ilmu yang akan didapatkan kalau misalnya teman-teman join ke organisasi gitu. Oke, baik, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin dari Mas Wasis atau Mas Gali ada yang mau ditambahkan untuk sebagai penutup nih sebelum kita closing pada hari ini? Ya, sebagai penutup kalau dari saya tetap semangat gitu ya, penutup tetap semangat, tantangan masih banyak di depan, namun dengan keikhlasan, ketulusan dari teman-teman tadi kepuasan untuk bagaimana kita berkontribusi ke yang lain, mudah-mudahan tantangannya di depan ini bisa kita lewati bersama-sama. Amin. Sehingga tujuan yang kita ingin capai di Ilastra tadi dapat tercapai. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, dari Mas Gali? Ya, mungkin dari gua buat teman-teman semuanya yang baru lulus atau yang belum lulus gitu ya, yang tadi Arthur sampaikan bisa bergabung dengan kita. Kalau teman-teman nyari ilmu, bisa dibilang tadi Astra banyak ilmunya. Kalau teman-teman nyari duit nggak ada, mohon maaf. Nyari seneng juga nggak seneng-seneng banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman mencari room to grow, tempat untuk berkembang, room to contribute, tempat untuk berkontribusi, Ilastra sangat open sekali untuk teman-teman semuanya. Jadi mari kembangkan Ilastra lebih besar lagi, jaya lagi, dan bisa bermanfaat buat alma mater, buat alumni, dan juga buat lingkungan semuanya. Mungkin itu aja. Thank you, Sir. Oke, baik. Hebat-hebat nih bicara pada podcast kali ini ya. Ya semoga kedepannya apa yang kita impikan semoga terwujud. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya ke Mas Wasis, Mas Gali udah menyempatkan hadir di tengah-tengah sibukannya gitu. Mas Gali juga habis ini mau jalan lagi ya. Mau jalan lagi kemana nih? Ke kebun binatang ya. Mas Wasis juga sama mau jalan lagi nih, katanya mau ke rumah sakit ya, mau berisain anak juga gitu. Itu PR-nya Pak. PR-nya aktivis adalah kita punya keluarga, dimana Sabtu Minggu itu kita pinginnya family time. Tapi kita masih menyempatkan hadir. Itu gitu. Betul. Nah, oke, jadi kita sampaikan lagi terima kasih pada Mas Wasis dan Mas Gali atas kesempatan yang sangat berharga ini, dan juga kita sampaikan juga ke teman-teman jangan lupa tetap terus pantengin podcast dari Astra Tech, karena podcast Astra Tech ini merupakan satu wadah juga ilmu yang keren banget sih. Karena zaman saya dulu yang masih di Sunda tidak ada media seperti ini, dan thank you juga nih yang di belakang layar. Iya, juga yang di layar. Ini ada Mbak Cassandra, ada Mbak Gira, ya. Dan pokoknya teman-teman Mas Fikran ya, yang bisa bikin ini jadi terwujud lah gitu. Oke, jadi itu saja teman-teman sobat Astra Tech podcast kali ini terkait dengan Ilastra. Semoga banyak ilmu yang didapatkan pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa saksikan podcast Astra Tech berikutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.